Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-215 ini, didukung oleh para pemain, Lukman Tambusi sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Yoko sebagai Empu Renteng, Nonon sebagai Ayu Pupuh, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Bajil merasa kecewa dan marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhirnya Ki Sugata Brahma menjadi sasaran kemarahannya. Pendekar dari lereng Tengger itu segera memerintahkan anak buahnya agar menyergap Ki Sugata Brahma. Tentu saja Ki Sugata Brahma tidak menyerah begitu saja. Dia memberikan perlawanan sekuat kemampuannya. Tapi apalah artinya perlawanan seorang tua, sekalipun dia bekas pendekar. Apalagi sekarang ini Ki Sugata Brahma sudah tidak mempunyai tenaga dalam lagi. Seluruh ilmunya sudah diwariskan pada Sakawuni. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, Empu Bajil dan kaki tangannya berhasil merobohkan orang tua itu. Tua setan!
Sementara itu di tempat lain, Sakawuni tengah berhadapan dengan Dewi Sambi. Dua orang pendekar wanita itu kini sudah mulai mempersiapkan jurus-jurus mautnya. Sakawuni mempersiapkan jurus-jurus angin lengan seribu, sementara Dewi Sambi sudah mempersiapkan jurus-jurus aji tapak wisa. Apa yang dilakukan perempuan edan itu? Rupanya dia telah menambah ilmunya. Perhatikan dia mempersiapkan jurus-jurus andalannya. Pasti dia telah memperoleh ilmu tambahan dari kakeknya. Tapi jangan dikira aku menjadi gentar. Kalau sampai terkena pukulan aji tapak wisa, dia akan hangus seperti arang. Hayo Sakawuni, kalau kau sedikit cerdik, tentu kau mau menyerah di hadapanku. Jangan kelewat sombong, Dewi Sambi. Nanti kau akan mati di atas kesombonganmu sendiri. Aku tahu kau sekarang melengkapi dirimu dengan jurus-jurus maut, jurus-jurus andalan. Tapi jangan terlalu yakin dengan kemampuanmu, Sakawuni. Kalau kau dapat menahan serangan pukulan aji tapak wisaku, biarlah ku sembah telapak kakimu. Ayo Dewi Sambi, jangan hanya pandai berlaga dan bicara. Sekali-sekali ingin juga aku mencicipi pukulan aji tapak wisamu yang terkenal itu. Keparat, setan betina. Kali ini kau akan mampus, Sakawuni. Dewi Sambi terus menyerang dengan ganas sekali. Dia tidak memberikan kesempatan pada Sakawuni untuk berkelit ataupun menghindar. Serangannya datang silih berganti bagaikan samudera pasang. Dalam keadaan seperti itu, Dewi Sambi nampak seperti iblis betina yang haus darah. Dia terus menyerang, terus merangsek. Sambil menjerit-jerit dia memukul dan menendang. Tapi Sakawuni dapat melayani serangan Dewi Sambi dengan sebaik-baiknya. Karena itu Dewi Sambi nampak semakin penasaran. Tiba-tiba dia melompat mundur. Tangan kanannya diayun-ayunkan ke udara. Dan kemudian secepat kilat dia memburu Sakawuni. Mampuslah kau, Sakawuni, sekarang. Aji tapak wisa. Sambi, ada apa dengan dirimu, Sambi? Sambi! Oh, rupanya dia baru saja terlibat pertarungan sengit, Kakang. Sambi! Kakang Bajil. Oh, ada apa dengan dirimu? Mengapa kau pingsan di tempat ini? Kurang ajar. Aku telah menemukan perempuan setan itu, Kakang. Kami sempat bertarung. Sekarang mana dia? Hampir saja aku berhasil membunuhnya, Kakang. Tapi rupanya sekarang dia mempunyai ilmu andalan yang cukup tinggi. Mungkin ilmu itulah yang dulu terkenal dengan sebutan jurus-jurus angin lengan seribu. Kurang ajar. Sial. Sungguh sial nasibku. Sudahlah, Dewi Sambi. Mungkin sekarang ini belum saatnya kau mengalahkannya, Dewi Sambi. Tidak. Aku akan mencarinya. Aku akan memburunya dan membunuhnya. Kurang ajar dia. Sudahlah, Sambi. Kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk mencarinya. Tapi sekarang ini rupanya usaha-usaha kita pun harus menemui kegagalan. Iya, tapi kita tidak perlu putus asa. Suatu ketika, kita pasti akan berhasil membasmi orang-orang yang sengaja merongrong pemerintahan Kediri. Aku masih penasaran, Kakang Renteng. Oh, agaknya kau terluka dalam, Sambi. Iya, kami berdua sempat bertarung beberapa jurus. Aku tidak menyangka dia bisa menandingi ilmu tapak wisaku, Kakang. Dia pun kukira terluka dalam. Tapi sama-sama terluka dalam, Kakang. Apakah luka dalammu tidak berbahaya, Sambi? Kukira tidak, Kakang Bajil. Kukira aku masih dapat mengatasinya. Kalau begitu, syukurlah.
Bagaimana dengan Ki Sugata Brahma, Kakang? Dia sudah mampus. Macan ompong itu sudah tidak ada artinya lagi. Dia memang berusaha memberikan perlawanan, tapi perlawanannya sangat empuk. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Dia seperti seonggok kapas kering, dan akhirnya dia binasa di tangan Adi Renteng. Ya, aku sendiri heran. Ternyata pendekar lengan seribu hanyalah tinggal sebuah nama. Kejayaannya di masa lalu sudah lewat. Tapi sekalipun pedang kuningku berhasil membunuhnya, sama sekali aku tidak merasa bangga. Nah, kalau begitu marilah kita kembali ke Jasun Wungkal. Tak ada apa-apa lagi di desa Tanibala ini. Ayo Sambi, naiklah ke atas kudamu. Mari kita berangkat. Sungguh hebat Aji Tapak Wisa itu. Kalau aku tidak membentengi diriku dengan jurus-jurus angin lengan seribu, kukira tubuhku sudah hangus termakan racun. Rupanya aku terluka dalam. Dadaku terasa sesak. Dewi Sambi hampir saja membunuhku. Untung kakek Sugata Brahma telah mewariskan tenaga dalamnya padaku. Di samping juga telah mewariskan ilmu pukulan angin lengan seribu. Di mana aku sekarang ini? Agaknya aku sudah cukup jauh meninggalkan desa Tanibala. Luka dalamku ini pasti mengandung racun. Kalau begitu, sebaiknya aku ke Bukit Panampihan untuk menemui ibu. Aku tidak sudi binasa menjadi korban ajian Tapak Wisa. Hiya, hiya, hiya. Sakawuni memang terluka dalam. Dia benar. Kalau saja dia tidak membentengi tubuhnya dengan ilmu pukulan angin lengan seribu, tentulah dia sudah binasa di tangan Dewi Sambi. Sekarang dia bermaksud pergi menemui ibunya di Bukit Panampihan. Dia terus berkuda meninggalkan kaki Gunung Bromo. Setelah menyeberangi Sungai Brantas, dia segera tiba di Candi Kidal. Gadis itu mengarahkan kudanya ke tenggara, ke kaki Bukit Panampihan. Hiya! 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 Tunjung Putih, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang menyemaikan bunga Saptapuri. Ada apa, Tunjung Kuning? Apa kau tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan? Tidak. Suara apa? Aku mendengar suara ringkik kuda di kejauhan sana. Ayo kita lihat, Tunjung Putih. Jangan-jangan ada seseorang yang bermaksud menyusup ke daerah ini.
Kau gampang sekali curiga, Tunjung Kuning. Mungkin saja kuda itu kuda liar yang tersesat masuk kemari. Biarkan saja dia, nanti juga pergi sendiri. Tapi kita harus melihatnya, Tunjung Putih. Kalau sampai nanti terjadi apa-apa, tentulah kita akan mendapat marah Dewi Tunjung Biru. Ayolah Tunjung Putih, ayolah kita lihat. Dua orang wanita itu kemudian meninggalkan rumpun-rumpun bunga. Mereka berlari-lari kecil menuruni tebing bukit. Mereka bagaikan dua ekor kupu-kupu yang terbang di udara. Kupu-kupu berwarna putih dan kupu-kupu berwarna kuning. Tak lama kemudian mereka menemukan seekor kuda yang terperangkap oleh semak-semak belukar. Nah, lihat Tunjung Putih. Iya. Apakah seperti ini bisa dikatakan kuda liar? Jelas dia bukan kuda liar. Jelas dia ada penunggangnya. Iya ya. Tapi bagaimana kuda itu bisa sampai kemari? Di mana penunggangnya? Lihat Tunjung Putih. Lihat. Ada seseorang tergeletak di sana. Aduh, bukankah dia Sakawuni, putri tunggal Dewi Tunjung Biru? Iya, benar Tunjung Kuning. Dia memang Sakawuni. Nampaknya dia terluka. Iya, mungkin dia bermaksud menemui ibunya. Tapi tubuhnya sudah tidak kuat. Kemudian terlempar dari atas kudanya. Kalau begitu, cepat kita gotong dia. Kita bawa dia ke tempat Dewi Tunjung Biru. Ayo Tunjung Kuning, kau pegang tangannya. Ya, hati-hati Tunjung Putih. Pelan-pelan saja. Iya. Di mana aku ini? Kau di sini, anakku. Kau di puncak Bukit Panampihan. Ibu. Rupanya kau, Ibu. Sudahlah, Wuni. Kau jangan banyak bergerak dulu. Rupanya kau terluka dalam, nak. Tapi lukamu tidak mengkhawatirkan. Lukamu tidak berbahaya. Bagaimana aku bisa sampai kemari, Bu? Tunjung Kuning dan Tunjung Putih menemukan tubuhmu tergeletak di kaki Bukit Panampihan. Kemudian mereka berdua membawamu kemari. Kakek Sugata Brahma. Kakek Sugata Brahma. Ada apa dengan kakekmu, Wuni? Ada apa dengan Ayahanda Sugata Brahma? Sakawuni kemudian secara ringkas menceritakan apa yang telah menimpa diri kakeknya. Sekalipun belum tahu persis, tapi dia sudah bisa menduga apa yang akan dialami kakeknya. Empu bajil dan kaki tangannya memang terkenal bengis dan kejam. Ayu Pupuh sangat sedih mendengar cerita yang baru saja dipaparkan anak gadisnya. Mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan Ayahanda Sugata Brahma. Iya, mudah-mudahan saja begitu, Bu. Tapi rasanya tidak mungkin kakek Sugata Brahma bisa selamat dari kekejaman orang-orang itu. Lagi pula saya dengar dari salah seorang warga desa. Katanya
Mereka telah membakar rumah kakek Sugata Brahma. Membakar? Iya. Mungkin mereka pun telah menganiaya dan membunuh kakek Sugata Brahma, Bu. Iya. Memang begitulah, Nduk. Dunia ini tidak bisa lepas dari kekejaman. Di mana-mana kita selalu bertemu dengan orang-orang yang mempunyai watak kejam. Karena itulah kita diwajibkan mawas diri. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri mulai sekarang. Sudahlah, Nduk. Lebih baik sekarang ini kau istirahat. Seharian lamanya kau pingsan. Keadaan tubuhmu sangat lemah. Kau butuh istirahat, Nduk. Iya, Bu. Uni, Iya, Bu. kau sudah minum air rendaman bunga tunjung biru yang ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah 2 kali. Lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Dadaku tidak terlalu sesak lagi, Bu. Aku bisa bernafas dengan lega sekarang. Syukurlah. Kau masih harus minum obat itu beberapa kali lagi. Oh ya, apa kau ingin kembali lagi ke desa Tanibala, Uni? Entahlah, Bu. Aku belum merencanakan apa-apa. Kalau begitu, mengapa kau tidak di sini saja bersama ibu? Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak bisa tinggal bersama ibu di sini. Mengapa begitu, Uni? Tinggallah di sini bersama ibu. Kita bisa hidup tenang di sini. Tidak, Bu. Aku masih mempunyai urusan yang lain. Oh ya, bagaimana dengan teman baikmu itu? Maksudku, Arya Kamandanu. Aku tidak mau bicara soal itu, Bu. Lebih baik kita bicara yang lain saja. Mengapa, Nduk? Apakah dia sekarang tidak bersamamu lagi? Apakah dia sudah pergi dari desa Tanibala? Dia bukan sahabatku lagi. Dia sekarang sudah menjadi musuhku, Bu. Bu, apakah semua laki-laki seperti itu? Apa maksudmu, Nduk? Apakah semua laki-laki itu penipu? Aku merasa tertipu. Aku merasa dipermainkan. Aku benci. Aku benci laki-laki. Kurang ajar Arya Kamandanu. Suatu ketika dia harus mendapat balasan dariku. Aku tidak terima. Aku tidak terima, Bu. Tenanglah, Uni. Sabarlah, anakku. Apa sebenarnya persoalannya? Semula aku menaruh kepercayaan kepadanya. Semula aku kira dia masih sendirian. Tapi ternyata dia sudah mempunyai seorang istri, Bu. Dia sudah mempunyai istri. Coba, Bu. Apa aku tidak malu? Aku malu sekali, Bu. Aku malu pada diriku sendiri. Kurang ajar. Kurang ajar. Awas kau, Kamandanu. Sudah, Landu, sudah. Jangan mengumbar perasaanmu. Kau harus dapat mengendalikan dirimu. Ya, kalau Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, sebaiknya kau mundur secara baik. Kau tidak perlu memikirkan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Kau tidak ingin mengulangi pengalaman ibu, bukan? Semua laki-laki itu bajingan tengik, Bu. Mereka harus dibunuh satu persatu. Itu tidak menyelesaikan masalah, Uni. Semula ibu juga bersikap demikian. Tapi akhirnya ibu sadar. Akhirnya ibu bisa berserah diri pada nasib.
Dewi Tunjung Biru alias Ayu Pupuh terus berusaha menghibur Sakawuni. Dia sangat prihatin melihat nasib putri tunggalnya itu. Tidak, Bu. Aku merasa dipermalukan. Aku merasa dipermainkan. Sudahlah, Wuni. Kalau memang Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, kau harus melupakannya. Tidak baik, Nak, mencintai seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Tidak cukup sampai di situ, Bu. Aku bukan hanya akan melupakan Arya Kamandanu. Aku harus membalas perbuatannya itu. Kasihan gadis itu. Semua ini karena salahku. Seharusnya aku berterus terang sejak semula. Tapi, ya, semuanya sudah terjadi. Mau apa lagi? Kakang, mengapa kau duduk-duduk di luar? Angin malam tidak baik untuk kesehatan. Mengapa kau belum tidur, Mesin? Aku tidak bisa tidur, Kakang. Aku baru saja menidurkan Ayu Wandira. Panji Ketawang juga sudah tidur. Sebaiknya kau tidur. Kau baru saja melahirkan. Tubuhmu masih lemah. Kau membutuhkan istirahat yang banyak. Entahlah, Kakang. Aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba, tapi tidak bisa. Apa lagi yang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apa-apa. Kau tidak usah cemas. Bukankah aku sudah berada di sampingmu kembali? Aku tidak cemas, Kakang. Aku sekarang ini merasa cukup bahagia. Aku tidak ingin kau tinggal pergi lagi, Kakang. Aku tidak akan pergi lagi. Untuk apa? Aku pun cukup bahagia tinggal bersamamu. Tempat ini sangat nyaman untuk dihuni. Begitu tenang, damai, penuh ketentraman. Kita tidak pernah mendengar suara-suara lain, kecuali angin, suara burung-burung, suara air, dan suara-suara kita sendiri. Kakang, kau berjanji tidak akan pergi lagi? Iya, aku berjanji. Oh, Kakang Kamandanu, aku sangat bahagia. Bahagia sekali. Aku ingin mereguk kebahagiaan ini sepuas-puasku. Aku tidak ingin kebahagiaan ini tercecer sedikit pun. Akan kureguk semuanya. Kuhirup semuanya. Kuhirup bersamamu, Kakang Kamandanu. Ayu Wandira, rupanya dia terbangun. Mungkin dia digigit nyamuk. Aku tinggal dulu, Kakang. Kasihan Ayu Wandira. Oh, dia pasti menyusui bayinya. Aku selalu tidak tahan setiap kali melihat dia menyusui anak Arya Dwi Pangga. Ya, bayi itu memang tidak bersalah. Dia masih putih, tak berdosa. Tapi bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya telah menghancurkan hidupku. Bapaknya telah membuat kematian banyak orang. Bapaknya telah menghancurkan keluarga Hanggareksa. Arya Kamandanu, mengapa hatimu selalu digoncang prahara seperti ini? Mengapa jiwamu selalu terombang-ambing di tengah kebimbangan dan keraguan-raguan? Kapan badai ini berlalu? Kapan angin taufan ini berhenti? Kapan aku memperoleh ketenangan hati? Pagi itu Arya Kamandanu membawa Panji Ketawang naik kuda menuruni lereng Gunung Arjuno. Dia bermaksud membeli garam, gula merah, dan batu api. Batu api adalah sejenis batu gunung yang biasa digunakan untuk membuat api. Setelah sesaat lamanya berkuda,
mereka mulai memasuki desa Kumeper di bawahnya. Mengapa berhenti, Paman? Kau tidak merasa lelah? Tidak, Paman. Saya belum lelah. Kita terus saja, Paman. Baiklah. Peganglah pinggang Paman kuat-kuat. Kita teruskan perjalanan. Setelah mendapatkan barang-barang yang diinginkannya, Arya Kamandanu tidak langsung kembali ke lereng Gunung Arjuna. Panji Ketawang mengeluh. Dia merasa haus dan lapar. Kemudian Arya Kamandanu mencari tempat yang menjual makanan serta minuman. Panji Ketawang makan nasi cantel dengan lahap sekali. Sementara Arya Kamandanu menikmati secangkir legen gula aren. Pada saat itulah dia mendengar dua orang desa berbicara di sudut ruangan. Tadi kurang lebih ada 40 orang semuanya. Mereka berkuda melewati jalan ini. Mereka nampak gagah-gagah sekali. Mereka pasti pendekar-pendekar dari daerah-daerah yang jauh. Tentu saja. Mereka pastilah para pendekar pilih tanding. Kau tahu kemana arah tujuan mereka? Pertanyaanmu itu sangat kekanak-kanakan. Semua orang juga tahu kemana arah tujuan mereka. Anak-anak kecil saja tahu. Kemana lagi kalau bukan ke Majapahit? Sebentar lagi Majapahit tentu akan menjadi kuat, seperti kerajaan Kediri. Itu jelas. Bahkan mungkin akan jauh lebih kuat dibanding kerajaan Kediri. Gusti Sanggrama Wijaya itu memang hebat. Jangan bodoh, Monyong. Kalau tidak hebat, beliau tidak akan banyak mendapat dukungan. Bayangkan saja, hampir semua desa mendukung beliau. Paling-paling yang tidak mendukung hanya lurah dan kaki tangannya saja. Ya, beliau memang hebat. Beliau bukan bangsawan sembarangan. Beliau bukan saja sakti, tapi beliau juga seorang yang arif bijaksana. Hatinya sangat mulia. Beliau bekerja untuk orang-orang kecil. Beliau ingin membangun sebuah negara yang sentosa dan damai, di mana rakyatnya memperoleh keadilan dan ketentraman hidup. Tidak seperti pemerintah Kediri sekarang ini. Apa itu Jawa Katwang? Apa itu Arda Raja? Mereka hanyalah para pemimpin yang ingin menikmati kekuasaan untuk dirinya sendiri. Tai bebek. Jangan keras-keras. Nanti ada mata-mata pemerintahan Kediri yang mendengar. Bisa celaka kau. Kepalamu bisa putus dipancung algojo-algojo pemerintah Kediri. Ya. Aku lupa. Nah, jangan sampai lupa. Bahaya. Kecuali nyawamu rangkap 1000. Apa kau ingin mampus seperti warga Cungkrang tempo hari? Gara-gara mengejekkan pemerintah Jaya Katwang, dia langsung dibunuh di tempat itu juga. Ya, kita memang harus hati-hati. Walaupun tidak menyukai pemerintah Kediri, kita toh masih ingin hidup terus. Iya. Sekarang kita kembali ke lereng Gunung Arjuna, Panji. Bagaimana dengan barang-barang yang kita beli? Apakah batu api itu cukup bagus? Cukup bagus, Paman. Saya sudah mencobanya. Hati-hati. Jangan sampai garam dan gula merahnya tercecer di jalanan. Kita sangat membutuhkan barang-barang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Lihat, Paman. Ada orang yang berkuda menuju kemari. Lebih baik kita diam saja, Panji. Jangan mengganggu mereka. Maaf, Tuan. Apakah jalan ini menuju ke Pedukuhan Majapahit? Benar, Tuan.
Kalau tuan-tuan terus mengikuti jalan ini, tuan-tuan akan tiba di Pedukuhan Majapahit. Pedukuhan itu letaknya di tengah-tengah hutan tarik, Tuan. Apakah Majapahit masih jauh dari sini? Masih cukup jauh, Tuan. Kalau tuan-tuan terus berkuda tanpa istirahat, barangkali menjelang tengah malam nanti tuan-tuan baru akan tiba di Pedukuhan Majapahit. Oh, baik. Terima kasih, Tuan, atas keterangannya. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita harus berkuda tanpa istirahat. Kita harus segera tiba di Majapahit. Jangan sampai kita mengecewakan Gusti Sang Rama Wijaya. Ayo, berangkat! Mengapa orang-orang itu tadi mau pergi ke Majapahit, Paman? Ya, mereka mau pergi ke Majapahit. Tentu saja karena mereka mempunyai urusan dengan desa itu. Banyak sekali orang-orang yang ingin pergi ke Majapahit. Ada apa sebenarnya di Majapahit, Paman? Tidak ada apa-apa. Majapahit tidak sama dengan kota Kediri. Kalau kita pergi ke kota Kediri, banyak hal-hal yang bisa kita lihat, yang menyenangkan hati kita. Kita bisa melihat pasar malam, kita bisa melihat permainan sulap, kita bisa menikmati bermacam-macam tontonan yang menarik. Kita juga bisa mencari makanan yang enak-enak. Tapi kalau kita pergi ke Majapahit, kita hanya bisa melihat sawah ataupun ladang. Majapahit hanyalah sebuah desa biasa. Tidak ada keistimewaannya. Sama seperti desa-desa lainnya, Paman. Iya, sama seperti desa-desa yang lain. Tapi, mengapa orang-orang ingin pergi ke sana? Ya, yang jelas mereka tidak mau bersenang-senang di desa Majapahit, Panji. Barangkali mereka ingin pergi ke sana untuk bekerja. Siapakah Gusti Sanggrama Wijaya itu, Paman? Gusti Sanggrama Wijaya adalah pemimpin atau kepala desa Majapahit. Beliau adalah juga salah seorang pangeran Singasari. Salah seorang keturunan raja. Sudahlah Panji. Ayolah kita lanjutkan perjalanan. Jangan sampai kita kemalaman. Ayo, pegang pinggang Paman erat-erat. Majapahit. Majapahit. Kudengar orang-orang mulai membicarakan desa Majapahit. Mereka berbicara di rumah-rumah minum. Mereka berbisik di jalan ataupun di ladang. Dan dengan mata kepalaku sendiri, kulihat mereka berduyun-duyun datang ke Majapahit. Kadangkala mereka datang dari tempat yang cukup jauh. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Tapi ada juga di antara mereka yang sudah berusia cukup lanjut. Mereka berkuda dengan gagahnya. Kulihat wajah-wajah mereka dipenuhi semangat perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu yakin? Sepertinya mereka tidak lagi memikirkan urusan-urusan pribadi. Sepertinya mereka ditarik oleh suatu kekuatan raksasa yang pusatnya berada di tengah-tengah Pedukuhan Majapahit. Dibawa kemanakah mereka? Ke suatu tempat yang menyenangkan nantinya? Entahlah. Tapi terus terang aku merasa malu sekali. Sementara orang-orang itu sibuk memikirkan hal-hal yang besar. Tapi aku justru terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya,
Sekalipun aku pernah menjadi seorang pengembara, tapi sebenarnya duniaku tidak lebih jauh dari pelupuk mataku sendiri. Aku seperti katak dalam tempurung. Aku sungguh-sungguh jauh berbeda dibandingkan Gusti Ranggalawe, Gusti Banyak Kapuk, Gusti Lembu Sora ataupun Kebo Anabram, serta yang lain-lainnya yang sekarang ini sedang sibuk menyalakan tungku perjuangan di Pedukuhan Majapahit. Arya Kamandanu, apa sesungguhnya yang kau cari dalam hidup ini? Aku sudah menyiapkan makan malam. Ayolah kita makan bersama. Oh, tidak, Mesin. Aku belum bernafsu. Aku sedang memikirkan sesuatu. Apakah sesuatu itu, Kakang? Boleh aku tahu? Kau pasti tidak akan setuju. Mengapa aku harus tidak setuju kalau memang kau mempunyai maksud-maksud yang baik? Katakanlah, Kakang. Katakan saja. Aku ingin berbuat sesuatu untuk cita-cita yang lebih luhur, Mesin. Apa maksudmu? Aku belum mengerti, Kakang. Coba terangkan yang lebih jelas. Aku ingin pergi ke Majapahit. Oh, Kakang. Jadi, kau ingin pergi lagi meninggalkan kami? Kau tahu, Mesin, sekarang di negeri ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai. Nampaknya pemerintah Kediri tidak disukai rakyatnya. Rakyat banyak yang tidak puas. Dan nampaknya mereka mengharapkan suatu tatanan baru yang lebih mapan. Siang tadi, ketika aku dan Panji mampir di desa Kumeper, kami melihat banyak sekali orang-orang berkuda. Mereka datang dari tempat-tempat yang cukup jauh. Dan mereka ingin pergi ke Pedukuhan Majapahit untuk bergabung dengan Gusti Sang Rama Wijaya. Dalam hati kecilku, aku merasa malu sekali. Aku merasa kecil. Dan tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk mengikuti jejak langkah mereka. Aku ingin pergi ke Majapahit. Aku ingin menghadap Gusti Ranggalawe untuk melamar bekerja di Pedukuhan Majapahit. Aku ingin bergabung dengan Gusti Sang Rama Wijaya, Mesin. Tapi, bukankah kau sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami lagi? Kau sendiri tahu, Kakang. Aku baru saja melahirkan. Kami semua sangat membutuhkan kehadiranmu. Kalau kau tidak setuju, kalau kau keberatan, sudahlah. Aku tidak apa-apa. Iya, memang, Kakang. Sebenarnya aku keberatan. Tapi kalau kau memaksa juga untuk pergi ke Majapahit, karena hal itu kau anggap paling baik, terserah. Aku tidak apa-apa. Kau bebas menentukan sikap hidupmu sendiri. Aku hanyalah seorang istri, Kakang. Aku tidak bisa melarangmu. Sudahlah, Mesin. Lupakan saja soal itu. Anggap saja aku hanya bercanda. Ya, baiklah. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan di sini saja bersama kalian. Arya Kamandanu nampak sangat kecewa, tapi dia tidak ingin memaksakan kehendaknya.
dia terpaksa membatalkan keinginannya untuk pergi ke Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di antara mereka, Arya Kamandanu dan Meisin? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.